Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak dan selamat datang di channel Razaker Finansial. Nah, teman-teman, udah lama nih kita nggak upload video apa-apa. Sekarang ini mau ngebahas tentang Razaker itu sendiri. Jadi selama ini mungkin kita bilang bahwa channel ini namanya Razaker Finansial dan rencananya kita akan menamakan dia menjadi Razaker aja. Kenapa Razaker? Karena dari awal memang branding kita namanya tuh Razaker. Dan yang kedua, kalau ada kata embel-embel finansial di belakangnya, jadi agak mengerucutkan konten ini fokus hanya untuk pure ke finansial aja. Sedangkan ini kami ada rencana untuk konten-konten yang kayak gini ya, konten-konten edukasinya itu agak lebih sedikit meluas. Itu ke arah manajemen juga. Kenapa? Karena memang dalam 1 tahun terakhir itu ada cukup banyak potensial untuk di dunia consulting management gitu. Consulting management jadi nggak cuma di financial atau personal finance lah. Kemarin-kemarin kan kita banyak main di personal finance. Kalau sekarang itu mulai ke finance juga yang corporate, mulai ke juga ke pasar modal, mulai juga ke ya tadi misalnya manajemen yang terkait dengan bisnis lah, intinya seperti itu. Kenapa? Karena kebetulan kami para founder dan co-founder dari Razaker ini itu semua adalah alma mater dari MBA gitu. Jadi memang kita tuh ada istilahnya adalah untuk dasar-dasar ilmu bisnisnya seperti apa, dan sayang kalau itu mengendap di kita doang gitu. Makanya kita ada rencana untuk juga sharing-sharing gitu mengenai ilmu-ilmu manajemen gitu ya, manajemen bisnis lah terutama kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga mungkin yang agak berbeda nih, mungkin dari teman-teman juga sempat ada yang bertanya, selain tadi Razaker Finansial menjadi Razaker aja, terus kalau bidang itu kan ada konsultan manajemen ya, itu juga ada, konsultan keuangan juga ada. Jadi intinya memang rencananya memang ke arah situ juga gitu. Jadi memperluas market juga. Nah, kita pengen bahas nih kebetulan di sini. Emang bedanya apa sih? Kan kita tadi saya sempat mention kita itu MBA semua. Bedanya apa sih MBA sama MM ya? Mungkin kalian banyak yang masih belum tahu gitu. Jadi bedanya MM itu atau science management lah kita nyebutnya, itu dia lebih menggali ke subjek-subjek spesifik gitu. Dan dia itu ada topik-topik tertentu yang difokuskan. Jadi memang kalau kita bisa bilang dia tuh lebih ke bedah teori, bedah konsep gitu. Jadi memang kalau memang untuk mendalami ilmu manajemen itu sendiri, kalian itu lebih cocok untuk ke MM ini. Ini pun selain dari definisi itu juga sempat yang ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang ngambilnya MM gitu, bukan MBA. Nah, bedanya kalau MBA itu dia lebih ke business knowledge gitu, pengetahuan bisnis, lebih ke best practice gitu. Jadi sistem pembelajaran pun beda gitu. Kalau yang tadi MM itu dia kayak kuliah gitu, kayak kuliah lagi S1 cuman lebih dalam gitu untuk S2-nya. Kalau kita MBA ini lebih ke case based gini, case based learning gitu. Jadi di sini emang konsepnya beda. Jadi kita tuh lebih didorongnya tuh bukan untuk paham teori atau jago banget di suatu bidang gitu, tapi lebih ke pemikiran yang terintegrasi, lebih ke kerja tim, keahlian komunikasi gitu, terus tanggung jawab etikanya, kepemimpinannya, sama kesadaran globalnya gitu. Jadi emang perspektifnya rada beda gitu, karena di sini kan kayak pemikiran terintegrasi, maksudnya kita kayak belajar banyak bidang, bagaimana mengintegrasikan itu semua dalam satu bisnis gitu, katakanlah seperti itu. Kerja tim, kita tuh dari awal tuh langsung dibentuk namanya sindikat, jadi kayak kelompok belajar, kelompok tugas gitulah. Itu sampai akhir kuliah. Keahlian komunikasi di sini lebih ke komunikasi bisnis ya. Terus juga untuk tanggung jawab etika itu lebih ke etika profesi, karena kan kami itu didorong nggak cuman menjadi pekerja gitu, kita juga menjadi profesional gitu, seperti kami sekarang ini jadi konsultan, terus juga ada yang didorong juga menjadi entrepreneur gitu. Intinya memang ada masing-masing ada etika bisnisnya tersendiri. Kepemimpinan juga tadi berhubungan dengan lebih ke bagaimana kita menjadi lead nantinya, baik itu lead di perusahaan orang atau di perusahaan kita sendiri. Dan terakhir itu kesadaran global, karena memang kita itu kan nggak bisa menutup kemungkinan ya bahwa partner kerja kita apakah seorang ekspatriat ataukah
nantinya kita berbisnis dengan orang luar gitu atau investor kita dari luar dan lain-lain. Jadi memang tadi konsepnya secara garis besar beda MM dan MBA itu seperti itu. Nah, makanya juga kenapa kami tadi berencana untuk ganti namanya aja sih, ganti nama channel. Karena kalau nama sebenarnya memang Razakar saja. Jadi dari Razakar Finansial menjadi Razakar gitu, agar tidak terlalu menspesifikkan suatu definisi gitu, biar kita juga bisa berkembang lebih luas, terus juga bisa apa ya, ya ini tadi berkembang bisnisnya lebih luas lah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin gitu aja kali teman-teman yang ingin saya sampaikan di video kali ini mengenai tadi Razakar Finansial menjadi Razakar, dan juga mengapa kami ingin mengekspand tadi ke arah manajemen dan juga bisnis seperti itu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan share-nya ke teman-teman agar literasi keuangan ataupun literasi mengenai bisnis itu semakin meningkat. Terima kasih, nama saya Raffi Ahmad Razak, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.